Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Yulianti dari kelompok 2. Di sini kelompok 2 akan menjelaskan mengenai modul 2, siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Di sini saya akan menjelaskan halaman 41, di mana tabel untuk pengisian jawabannya sebagai berikut. Untuk pengisian halaman 41, kita harus membuka buku 1 di halaman 57, di mana untuk keperluan uji pisah batas dari transaksi penjualan dipilih 5 transaksi sebelum dan setelah tanggal 31 Desember 2018. Contoh pengisiannya, surat jalan tanggal 26 Desember 2018 nomor SJ 229, faktur penjualan dengan tanggal 26 Desember 2018 dengan nomor FP 229, nama pelanggan PT Zeira dengan jumlah Rp158.600.000. Kemudian pengisian selanjutnya hanya perlu memindahkan data yang ada di halaman 57 buku 1 ke halaman 41 buku 2. Setelah semua data di halaman 57 buku 1 dipindahkan ke halaman 41 buku 2, maka kita harus mencari bukti pendukung, otoritas, voting, periksa pencatatan ke buku penjual, kartu piutang, dan buku besar. Setelah semuanya diperiksa, terdapat catatan pemeriksaan, yaitu 1. Transaksi penjualan ke PT Zeira terdapat kesalahan perhitungan yang seharusnya tercatat sebesar Rp158.596.900, selisih sebesar Rp3.100. Kedua, transaksi penjualan ke PT Krakatau terdapat kesalahan perhitungan yang seharusnya tercatat sebesar 11.000, selisih sebesar Rp10.989. Maka dari itu, untuk voting PT Zeira kita tandai dengan X, kemudian PT Krakatau juga. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Penjelasan selanjutnya di halaman 40 akan dijelaskan oleh Nurul Aziza. Selanjutnya halaman 40. Di halaman 40 ini, surat jalan, faktur penjualan, nama pelanggan, jumlah dan tanggal pencatatan semuanya ada di buku 1 halaman 57 sampai 58. Tinggal dimasukkan saja semua datanya. Klien PT Sugos, skedul uji pisah batas penjualan dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh Nurul Aziza, indeks PL1.1 periode 31/12/2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Rosdiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 2, yaitu tentang siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Nah, di sini saya kebetulan menjelaskan halaman 37 pada kertas kerja. Dan pada modul soal ada di halaman 52 sampai 57. Di sini tertera yaitu siklus untuk penjualan dan penagihan piutang usaha, tanggal pengiriman konfirmasi. Nah, yaitu adalah periode 31 2018 di bulan Desember. Di sini ada kliennya, ada PT Sugus, yaitu saldo yang ada di halaman 52, yaitu saldo menurut konfirmasi. Ada 7 selisih yang dilaporkan. Hasil konfirmasi yang didapatkan ada 1, selisih dengan catatan klien tidak ada. Kembali melalui pos ada 1, tidak kembali ada 6. Total yang dikirim ada 7. Total piutang usaha ada 16. Kebetulan di sini jumlahnya sudah tertera
ada di halaman 52 sampai 57. Kalian bisa lihat sendiri di halaman tersebut. Lalu persentase tahun berjalan. Nah, di sini persentase tahun berjalan kita ambil dari buku juga dan perhitungan halaman 56. Persentase tahun berjalan yaitu tahun sekarang atau tahun 2018 pada saat itu. Lalu presentasi per tahun lalu ada berarti presentasi di 2017. Nah, ininya keterangannya saya sudah tuliskan di pinggirnya. Tersebut adalah jumlah pelunasan piutang. Nah, saya sudah tulis saldo piutang konfirmasi. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Meliana Putri. Di sini saya akan membahas tentang schedule penjualan ya. Di halaman 38 ya, terdapat akun penjualan dan retur penjualan. Lalu kita bagaimana mengisinya? Di halaman 3 ini terdapat halaman 38 seperti yang tadi dan halaman 39 untuk catatan pemeriksaan. Cara mengisinya yaitu lihat di halaman 56 buku 1 yaitu hasil pemeriksaan vouching atas penjualan. Di sini terdapat 2 transaksi. Yang pertama yaitu pesanan pada PT Krakatau atas penjualan pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar 11 juta. Barang telah diserahkan kepada pelanggan dengan nomor surat jalan 231 dan dicatat 2 kali. Kita pertama dicatat dulu di halaman 39 ya. Ini bahasanya terserah kalian bagaimana, seenaknya kalian untuk merangkai kata-kata. Lalu jurnal koreksinya yaitu penjualan dan piutang penjualan sebesar 11 juta. Lalu angka 11 juta ini di sini kan terdapat akun penjualan 11 jutanya di debit, maka kita pindahkan ke debit di sini. Lalu dengan nomor akunnya ini terdapat di buku 1. Yang selanjutnya yaitu transaksi nomor 2, pesanan pada PT Usaha Lancar atas penjualan pada tanggal 22 Desember 2018 sebesar 22 juta. Barang telah diserahkan ke pelanggan dengan nomor surat jalan 126 dan terjadi salah catat. Seharusnya 220 juta. Maka kita catat dulu di halaman 39 yang intinya bahwa ini terdapat salah catat yang seharusnya 220 juta namun dicatatnya 22 juta. Maka akunnya adalah piutang dan penjualan sebesar 198 juta. Lalu angka 198 juta ini dapat dari mana? Dapat dari 220 juta dikurangin 22 juta yang hasilnya nanti sebesar 198 juta. Ini karena penjualannya di kredit, maka kita pindahkan ke kredit. Di sini transaksi sudah selesai, tidak ada transaksi lagi, hanya 2 transaksi. Dan retur penjualan di sini tidak terdapat jurnal koreksi apapun ya. Jadi langsung dipindahkan ke sini. Angka ini dari yang per klien tanggal 31 bulan 12 2018 ditambah yang di debitnya 11 juta dikurangi yang di kreditnya 198 juta, maka hasilnya segini. Lalu dikurangi dengan retur penjualan sebesar 125 juta 253.000 dan nanti hasilnya 42.773.834.000 rupiah. Selanjutnya pada halaman 25 seperti ini tampilan tabelnya dan di sini terdapat nama pelanggan, alamat, jumlah per klien, hasil konfirmasi, perbedaan 1, 2, dan penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan 28 Februari 2019.
hasil konfirmasi 1, 2, NRNR, PT Krakatau. Dan perbedaannya yaitu RD 10 juta, RD 22 juta, RD 1.500.000, RD 11 juta, RD 15 juta, RD 15 juta, dan RD 400.000. Selanjutnya, penerimaan setelah tanggal neraca yang terdapat pada halaman 57, seperti halaman 57 yang terdapat pada tabel ini. Dan di sini Krakatau sebesar 22 juta, Merdeka sebesar 103.960.000, dan Lestari 36.750.000, Nuansa 116.125.000, dan Winnie 132 juta, Sejahtera 85.871.500, Usaha Lancar yaitu 368.989.140, dan yang terakhir yaitu Rimba sebesar 27.500. Dan hasilnya seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karin Lilipat dari kelompok 2. Di sini saya akan memaparkan buku praktik audit modul 2 halaman 26. Di sini ada tabel ya, seperti ini bentuk tabelnya. Di sini ada saldo menurut konfirmasi, selisih yang dilaporkan, hasil konfirmasi, selisih dengan pembukuan klien, kembali melalui pos, tidak kembali, total yang dikirim, total piutang usaha, persentase konfirmasi yang dikirim terhadap total piutang usaha. Kemudian ada kolom di pinggirnya, ada jumlah konfirmasi, jumlah dalam rupiah, persentase tahun berjalan, persentase tahun lalu. Kemudian ada klien PT Subus, dibuat oleh, tanggal dibuatnya, diperiksa oleh, tanggal diperiksanya, indeksnya nilai 1, dan periodenya 31 Desember 2018. Tentu saja pengerjaannya seperti ini ya. Jadi yang pertama ada saldo menurut konfirmasi. Di sini kita isi 16 jumlah konfirmasinya, di mana ada 16 customer perusahaan yang melaporkan total piutangnya. Di sini ada PT Krakatau, PT Merdeka, PT Nuansa, PT Pelita, PT Lestari, PT Rimba, PT Wahana, PT Kuni, PT Sejahtera, PT Usaha Lancar, PT Jebra Pratama, PT Zaira, PT Orientasi, PT Tempo, PT Forbox Indonesia, PT Royal Indonesia, di mana total semua ini ada 16 perusahaan. Kemudian jumlah dalam rupiahnya yaitu total dari piutang 2018 yang tadi ada 11.990.973.240 rupiah, di mana persentase tahun berjalannya sebesar 100%, dan persentase tahun lalunya sebesar 141,10%. Selisih yang dilaporkan, hasil konfirmasi di sini ada 9 hasil konfirmasi, di mana ada 9 customer perusahaan yang menjawab konfirmasi dari PT kita, yaitu ada PT Merdeka, PT Rimba, PT Wahana, PT Sejahtera, PT Jebra Pratama, PT Zaira, PT Tempo, PT Forbox Indonesia, PT Royal Indonesia, di mana jumlah dalam rupiahnya
hasil dari 9 perusahaan yang tadi yaitu sebesar Rp891.831.500, di mana tahun berjalannya 7,44% dan persentase tahun lalunya 10,49%. Kemudian di sini ada selisih dengan pembukuan klien. Terdapat 7 perusahaan yang memiliki selisih dengan pembukuan klien kita, yaitu di sini kita bisa lihat ada PT Merdeka sebesar 10 juta, PT Rimba sebesar 100 juta, 11 juta, PT Wahana sebesar 1.500.000, PT Sejahtera 22 juta, PT Zebra Pratama sebesar 15 juta, PT Zaira 400.000, dan PT Tempo sebesar 15 juta. Jumlah dalam rupiahnya kita isi ya, total yang tadi ada 74.900.000 rupiah hasil ini. Kemudian persentase tahun berjalannya sebesar 0,62% dan persentase tahun lalunya sebesar 0,88%. Kembali melalui pos. Di sini ada 9 perusahaan, di mana yang tadi ya 9 perusahaan itu sama dengan 9 perusahaan yang melakukan konfirmasi, yaitu jumlah dalam rupiahnya sebesar 891.831.500 rupiah. Persentase tahun berjalannya sebesar 7,44%. Dan persentase tahun lalunya sebesar 10,49%. Kemudian di sini ada tidak kembali. Tidak kembali di sini ada 7 perusahaan yang tidak kembali ya, tidak melakukan konfirmasi ataupun tidak kembali melalui pos. Bisa kita lihat di sini ada jumlah rupiahnya, yaitu total semua perusahaan yang melakukan tetapi utang konfirmasi tahun 2018 dikurangi dengan jumlah perusahaan yang menjawab konfirmasi. Jadi di sini ada 11.99.141.740 rupiah, dan persentase tahun berjalannya sebesar 92,56%, sedangkan persentase tahun lalunya sebesar 130,61%. Total yang dikirimnya sama dengan total piutang saya, jadi semua seluruh customer perusahaan yang melakukan total piutang ada 16 perusahaan, di mana masing-masing berjumlah 11.990.973.240 rupiah. Persentase tahun berjalannya sebesar 100% dan persentase tahun lalunya sebesar 141,10%. Total piutang usahanya sama ya, 16. Jumlahnya juga sama, 11.990.973.240 rupiah. Persentase tahun berjalannya sebesar 100% dan persentase tahun lalunya sebesar 141,10%. Kemudian di sini ada persentase konfirmasi yang dikirim terhadap total piutang usahanya 100%. Kemudian selesai. Di bawahnya ada klien PT Fugis dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh Kadin Limited, nama kita sendiri, indeksnya E1, periodenya 31 Desember 2018. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai modul 2 halaman 26 ini. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Nah, yang dimana sebelumnya pada halaman 25 itu terdapat 7 perbedaan yang kemudian dicek di rekening koran, kemudian
lakukan pemeriksaan di sini atau konfirmasi di sini. Di sini ada kolomnya masih kosong. Kemudian ini sudah ada nominalnya. Nominal-nominal yang sudah ada di sini merupakan hasil pemindahan dari perbedaan yang di halaman sebelumnya. Di sini ada nominal 10 juta dari PT Merdeka. Karena piutangnya lebih sedikit atau lebih kecil, maka ini disimpan di kredit. Kemudian ada PT Sejahtera senilai 22 juta, ada PT Wahana senilai 1.500.000, ada PT Rimba senilai 11 juta, ada PT Tempo sebesar 15 juta, dan ada PT Zebra Pratama. Karena terjadi kesalahan koreksi, maka ini disimpan di debit senilai 15 juta dan karena piutangnya lebih besar. Kemudian ada PT Jaira senilai 400.000. Kemudian kita buat jurnal koreksinya di halaman 24 di catatan pemeriksaan. Di sini sudah ada pernyataan menyebutkan bahwa kami telah melakukan konfirmasi piutang pada tanggal 14 Januari dan 1 Februari 2019. Bisa dilihat di schedule ES1. Hasil konfirmasi menjelaskan terdapat beberapa perbedaan. Berikut ini jurnal koreksi atas perbedaan tersebut. Yang pertama ada PT Merdeka. Setelah dikoreksi, setelah dicek di rekening koran, ternyata PT Merdeka tidak ada pelunasan piutang senilai 10 juta pada tahun buku 2018 dan tidak ada aliran bank masuk untuk PT Merdeka di rekening koran PT Subus. Sehingga kita batalkan saja konfirmasi atau kosongkan. Sehingga nilainya masih tetap sama, yaitu 103.960.000. Kemudian yang kedua ada PT Sejahtera. Di sini jurnalnya penjualan pada piutang karena memang tidak ada penjualan. Yang ketiga ada PT Wahana. PT Wahana sama seperti PT Merdeka. Setelah dikoreksi dan setelah dicek di rekening koran, ternyata tidak ada pelunasan piutang senilai 1.500.000 pada tahun buku 2018 dan tidak ada aliran bank masuk untuk PT Wahana di rekening koran. Sehingga kita batalkan, kita kosongkan, tidak jadi dikonfirmasi dan nilainya tetap sama, yaitu sebesar 151.500.000. Kemudian yang keempat ada PT Rimba. Ya, PT Rimba juga sama ya. Setelah dikoreksi, telah dicek di rekening koran, ternyata tidak ada pelunasan piutang senilai 11 juta pada tahun buku 2018 dan tidak ada aliran bank masuk untuk PT Rimba di rekening koran PT Subus. Sehingga ini juga kita batalkan, kita kosongkan, kita tidak jadi konfirmasi dan nilainya tetap sama, yaitu sebesar 27.500.000. Kemudian yang ke-5, di sini ada PT Tempo. PT Tempo ini jurnalnya piutang lain-lain terhadap piutang usaha. Kenapa piutang lain-lain? Karena sebenarnya PT Tempo sudah melaksanakan atau melakukan penagihan, tetapi salesman kabur, sehingga kita reclass saja menggunakan piutang lain-lain. Karena memang piutang tidak ada, namun kita anggap saja ini salesman. Kemudian yang ke-6 ada PT Zebra Pratama. Di sini juga ada kesalahan ya, pencatatan sedikit, yaitu dari PT Lestari senilai 15 juta. Maka jurnalnya yaitu piutang usaha Lestari pada piutang usaha Zebra Pratama. Dan yang terakhir ada PT Jaira. PT Jaira juga sama, setelah dicek, setelah dikoreksi, dicek di rekening koran, ternyata tidak ada pelunasan piutang senilai 400.000 pada tahun buku 2018 dan tidak ada aliran bank masuk untuk PT Jaira di rekening koran PT Subus. Sehingga PT Jaira pun kita batalkan, kosongkan, dan kita tidak jadi konfirmasi. Maka nilainya masih tetap sama, yaitu sebesar 159 juta ribu. Kita ubah ini ya. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai jurnal koreksi dan konfirmasi
Maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu halaman 21 tentang schedule piutang. Nanti formatnya teman-teman bakal seperti ini. Ya. Di sini masih kosong seperti tadi halaman 38. Lalu cara mengisinya bagaimana? Cara mengisinya ini gampang sekali, hanya memindahkan saja jika tadi telah mengisi di halaman 23 buku 2 yang indeksnya E1. Di sini kan terdapat di debitnya 15 juta dan di kreditnya sebesar 37 juta. Maka dimasukkan ke sini. Yang tadi 37 juta di halaman 23 kan itu dikredit. Lalu kita masukkan ke piutang usaha di sini akunnya. Lalu yang 15 juta tadi halaman 23 di debit, lalu kita masukkan di lain-lain. Maka nanti hasilnya dari sini 11.990.973.240 rupiah dikurangi dengan 37 juta rupiah, maka hasilnya 11.953.973.240 rupiah. Lalu di sini kan tidak ada transaksi afiliasi, langsung ke lain-lain 85 juta ditambah 15 juta sebesar 100 juta. Nanti ini langsung dijumlahkan ya teman-teman. Di sini jadi hasilnya 12.973.240 rupiah. Lalu catatan pemeriksaan di halaman 22, maka menurut pendapat kami saldo piutang telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan SAK etap. Demikian presentasi dari kelompok 2 tentang siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.